الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه ومن عظيم شأنه لم تعوي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم حب نبيكم. الحديث. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah hari ini, detik ini kita masih bisa berkumpul, bisa melangkahkan kaki ke masjid, beribadah, melaksanakan berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan zikir, dengan thalabul ilmi di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang akan menambah atau akan menyelamatkan kita kelak di kehidupan setelah kehidupan ini atau di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita bersalawat terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada materi yang akan disampaikan pada pagi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin
habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Tullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan diawali dengan sholawat kita ya, sebagaimana janji Rasulullah SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan membalas salawat kita 10 kali. Nanti akan dibahas di belakang. Gimana maksudnya Allah bersalawat kepada kita? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke tema yang akan dibahas di malam hari, di pagi hari ini. Hari ini kalau kita tidak lihat di apa namanya, di jam digital ini mungkin nggak tahu atau lupa hari ini tanggal berapa. Tanggal berapa Pak? Ya,
Ingatnya tanggal Agustus 7 Rabiul Awal hari itu. Ya, 7 Rabiul Awal udah hari ke-7 Pak, di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang suka kita lupa ini. Di bulan Rabiul Awal itu adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlepas pada pada masa sekarang ini ada usaha dari pihak luar ya, terutama para orientalis itu menyaksikan 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad. Apa benar tanggal 12 Rabiul Awal itu sekarang diusahakan umat Islam jadi ragu-ragu Pak. Benar enggaknya? Ya kalau kurang kuat benar ya sudah jadi terpercaya gitu. Usaha mereka untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW diragu-ragukan dah. Itunya. Bagi kita tidak penting tanggal berapa ya. Bisa meleset 1 hari 2 hari ya, tapi ditentukan 12 Rabiul Awal kan secara sejarah ada. Ya. Nah, tidak penting tanggal berapa, yang jelas bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, maka tidak akan pernah aku menciptakan alam semesta. Ya, makanya kita sering mendengar adanya Nur Muhammad ini ya. Itu panjang lagi Pak kalau menjelaskan Nur Muhammad. Yang ketika Nabi Adam ya berdialog dengan Allah ya. Kemudian tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah ada Muhammadur Rasulullah lah, itulah yang dimaksud dengan Nur Muhammad. Ya saya tidak perpanjang itu karena akan memperbanyak ini pertanyaan di dalam pemikiran kita. Ya. Sehingga kalau dari hadis tadi, mana mungkin kita ada bahkan alam semesta ini kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini kalau tidak ada karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman azali. Sehingga kita sebagai hamba Allah dan dikersakeun janten umat Nabi Muhammad harus bersyukur. Harus bersyukur. Ini yang terkadang kita lupa. Di dalam ayat tadi, ini ayat sebelumnya ya, di awal ayat yang menciptakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah berarti Nasrani Yahudi itu sudah tahu Pak. Karena di dalam Taurat dan Injil itu sudah dituliskan bahwa akan ada Nabi Muhammad SAW, sudah tahu. Tetapi mereka ingkar kan? Kalau kita lihat dalam sirah, bagaimana dalam sejarah kehidupan Nabi, bagaimana orang Yahudi itu berusaha mencari bayi yang lahir pada itu kan dicari-cari sampai ke kampung Sa'diyah. Sa'diyah itu siapa? Halimah As-Sa'diyah.
Ya, Rasulullah kan disusukkan di Sa'diyah oleh Halimah As-Sa'diyah. Sampai ke sana, akhirnya dikembalikan karena rawan. Itu dicari-cari. Maksudnya apa? Diculik, diaku di Bani Israel. Gitu. Jadi mereka itu tidak mau ada Rasul setelah itu, tapi bukan Bani Israel. Sehingga dicari-cari itu dalam sejarahnya ya. Nah, ya kembali ke tema yang tadi. Nah, di ayat tadi, di akhir ayat, falladzina amanu bihi wa azzaruhu bihi wa nasaru. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ya. Falladzina amanu bihi, barang siapa orang-orang yang beriman, ya. Ini ada falladzina amanu bihi, ya. Ada bihi-nya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, ya, kepada Nabi yang dituliskan di dalam Taurat dan Injil itu, artinya Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mengagungkannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattabi'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, artinya Al-Qur'an, cahaya di situ. Ulaika humul muflihun. Ini saya membawa kitab ini sengaja ya, supaya ini penafsiran dari para ulama. Ini salah satunya saja. Falladzina amanu bihi, barang siapa yang beriman. Jadi kita itu pertama bagaimana mensikapi, artinya bulan Maulid itu momentum, Pak, mengingatkan kita, mendekatkan kita lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Komo pas Agustusan apa? Agustusan marawe. Tah kenaan ama muludan mah lebih rame, Pak. Yang nyumbangnya lebih banyak seharusnya. Makanya saya mengungkap ini atau mengingatkan ini ya, supaya ayo bahwa bulan Maulid ini satu momentum yang harus kita gaungkan lagi. Terserah istilah nama mau maulid, milad, ya, Maulidur Rasul, sudah tidak usah dipertentangkan lagi, dah kekeh. Maulid itu orang yang dilahirkan, maulid itu tempat dilahirkan, ya. Milad itu kelahiran. Eta kene. Justru nu teu percaya maulud dosa eta mah. Kafir meureun teu percaya maulud. Maulud itu Nabi Muhammad nu dilahirkeun, teu percaya ka Nabi Muhammad, kafir atuh meureun. Ya. Jadi udah ada pertentangan mauludan atau naon lah gitu ya. Apa bedanya yang salasaan, mingguan, rutin. Akhiran dan itu bukan sesuatu yang menjadi permainan. Mau mobilannya itu mau mobil leutik gitu ya.
disangkutkan jeung muludan jadi siga heureuyan bukan Pak. Itu mengartikan rutinitas menjadi bermakna akhiran an itu bermakna nanti terus menerus karena rutin. Nah, sekarang pengajian ibu-ibu misalnya salasa, jadi salasaan apa bedanya? Nu Jumatan, salasa biasa Raboan. Dulu kan sempat ada Ustaz Anwar kalau ngebahas itu solawatan. Jadi siga main-main dengan solawat. Ya hati-hati kita, hati-hati. Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik, barang siapa yang merendahkan, ya dengan maksud merendahkan syiar-syiar agama, ya maksudnya agama Islam, itu riddah Pak. Riddah itu apa? Murtad. Murtadnya bukan murtad ini hanya ya sampai mengingkari Allah, bukan itu. Ya murtad karena melecehkan itu. Lalu bagaimana kalau orang misalnya ayah hatena ngarendahkeun gitu nya, ya kudu langsung bertobat. Tobatnya ya ada syahadat deh. Ya. Merendahkan syiar-syiar agama naon? Ya syiar-syiar agama itu termasuk ulamanya. Ya. Meureun ustad mah ustad teh kalau di Timur Tengah bahasa itu doktor. Karena di urang mah ustad teh nya barudak keneh disebut ustad gitu nya. Meureun dianggapna rada aya ustad di urang mah levelnya di bawah gitu nya. Sama eta sabab apa? Mereka lah yang berjuang membela agama Allah dan Rasulullah. Namun ngahinakeun mah, nganggap ngahinakeun ngarendahkeun eueuh ilmuwan misal. Ya, bisa masuk murtad gitu. Kudu gancang syahadat. Ya, tinggal di Nasional Sulam Taufik ya. Karya Syekh Nawawi. Langsung jadi ulah ada sedikit saja melecehkan, merendahkan syiar-syiar agama kita, termasuk ustadznya. Ustadznya kan menang ngaji, menang belajar. Bukan saya ingin karena saya kebetulan di sini disebut ustadz di sana. Enggak, bukan. Ini silahkan saja karena konsekuensinya seperti itu. Ya, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama di akhir zaman itu seperti para nabinya umat Yahudi, Pak. Jadi banyak gitu yang ini lafalnya Nabi waktu dulu mah. Ya. Nah, kita tidak cukup hanya mengimani. Ya, dari ayat itu kita ambil kesimpulan, ini kan khitabnya untuk kita umatnya. Ya, bukan untuk umat Yahudi dan Nasrani lagi. Dalam ayat ini menceritakan bahwa kelahiran bahwa Nabi Muhammad itu akan datang setelah Nabi Isa. Itu di dalam Taurat dan Injil sudah ada. Nah, kita sebagai umatnya, ya, khitabnya, tujuan ayat ini untuk kita. Ya, falladzina amanu bihi, barang siapa yang iman karena kita sudah beriman kepada Rasulullah. Tidak cukup dengan iman saja. Wa azzaruhu, ada kewajiban kita apa? Memuliakannya. Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun orang aya di sana mendakan jalmi anu merendahkan, ya, orang harus apa? Membela, jangan mendiamkan saja. Ya.
Merendahkan, maksudnya apa? Merendahkan. Sekarang kan Rasulullahnya nggak ada, sudah wafat. Merendahkan apa? Merendahkan ajarannya. Misalnya ada amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, direndahkan, dianggap sepele, orang harus bicara, tidak boleh kita mendiam, harus kita muliakan. Setelah memuliakan, wa'azzaruhu wa nasaruhu, dan menolongnya. Nah, menolongnya itu menolong agamanya, ajarannya. Bagaimana caranya? Ya minimal lakukan dengan apa? Melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang suka bayang sunnah teh bermangsa sunnah ibadahna gitunya, salat sunnah. Tidak, Pak. Tidak hanya itu. Misalkan sekarang lebih mudah, kita lebih mudah mencari itu. Ada satu admin grup lah. Itu ada judulnya. Bahkan kalau nggak pernah saya share itu di Biba ya. Sedang apakah Rasulullah jam segini? Jadi 24 jam Rasulullah satu hari itu apa saja? Itu kita bisa tahu, Pak. Ya. Jadi bagaimana kita menghidupkan kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW. Bahkan kita harus mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Allimu auladakum hubba nabiyikum. Ajarilah anak-anak kalian, anak-anakmu sekalian, hubba nabiyikum, cinta kepada Nabi. Kewajiban kita, Pak. Salah satunya muludan itu apa? Itu untuk mengingat atau memperkenalkan kepada keluarga anak-anak kita. Kedah nama mun muludan teh ajak gitu ya. Akhirnya kadang anak-anak itu lebih kenal kepada idola mereka, ya, dimulai superhero sampai artis, tapi tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Yaitu usaha pihak luar untuk menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Rasulullah. Sehingga menaya peringatan tentang Maulid itu ayo diganggu gitunya. Aya rong-rongan, aya nu pas. Padahal sudah di masa-masa seperti ini justru harus lebih ditingkatkan lagi. Ya sebetulnya mah tidak cukup dengan hanya setahun sekali muludan hukum, tiap hari, Pak. Ya. Allimu auladakum hubban nabiyikum. Nah, kemudian di akhir ayat itu wattabi'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Ya, jadi selain kita mengimani kepada Rasulullah SAW, lalu kita mengagungkan, membela agamanya, dan mengikuti cahaya atau mengikuti Al-Quran, maka ulaika humul muflihun. Merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, ya, kerakyatan. Nah, kemudian ini yang sekilas yang disampaikan oleh tafsir di dalam tafsir Fathul Qadir ini, kitab Asy-Syaukani, kitab namanya penulisnya Asy-Syaukani. Saya dulu pas skripsi saya meneliti ini metodologi tafsir ini, Pak, makanya saya punya sengaja waktu itu
deskripsi meneliti metodologi penulisannya. Karena ini tafsir riwayat dan diriwayat, ada hadis dan pendapat Asy-Syaukani. Ini orang penulis kitab Nailul Autor, Pak. Ya, kitab Nailul Autor itu kitab, kalau yang ininya, kalau dari Syafi'iyahnya itu seperti Bulughul Maram karya Al-Asqalani, Ahmad ya Al-Asqalani, Syihabuddin Al-Asqalani, Bulughul Maram. Kalau Nailul Autor ini biasanya di kalangan Muhammadiyah itu Nailul Autor itu menjadi buku rujukan, kitab rujukan. Ini Fathul Qadir, ini ulamanya Hanafiyah. Kenapa saya meneliti kitab tafsir ini, Pak? Kebetulan kan salah satunya meneliti metodologi. Ini sedikit aja ya, sedikit pengalaman. Saya tertarik itu Asy-Syaukani itu ternyata di dalam kitab tafsirnya itu menjelaskan, Pak, ayat per ayat, termasuk fadilah satu ayat atau ayat-ayat tertentu ada di sini. Sementara puntennya di teman-teman kita Muhammadiyah ada yang tidak suka dengan fadilah itu, atau ya, karena dulu saya di Jogja itu kan lingkungan sama, banyak teman-teman saya yang dari Muhammadiyah, dari dari ini. Saya buka ini, ternyata dijelaskan itu sama gurunya, ya sama Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani. Bagaimana ayat kursi dijelaskan, Yasin dijelaskan, fadilah surat-surat tertentu dijelaskan di sini. Sehingga ya itu ketertarikan saya ke situ. Alhamdulillah ketika di itu Pak Helmi, pas penguji kebetulan pengurus dari wah masa ya, coba saya lihat ya, alhamdulillah gitu ya. Nailul Autor itu penulisnya ini yang kitab Asy-Syaukani itu yang menulis tafsir Fathul Qadir ini. Artinya kan sama orangnya, kok bisa ada kontradiksi gitu ya. Artinya Asy-Syaukani dalam tafsir menjelaskan bagaimana fadilah surat Yasin, surat Al-Ikhlas. Kok kalau dalam Nailul Autor membawa yang membaca itu seperti tidak sama pendapatnya itu. Ya termasuk di Bandung, di kita kan banyaknya versinya. Nah, mungkin mengadopsi dari Nailul Autor tetapi tidak membaca kitab penulis Nailul Autor sendiri, tidak lengkap. Cuma kalau di sini, kalau di Bandung itu kan frontal, Pak, biasa. Kalau di sana ya damai-damai saja, tidak sampai ribut. Kembali ke Nah, di dalam satu ayat lagi yang berkaitan dengan ini yang paling penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, ya, fadl Allah, wa bi rahmati, dan rahmat Allah. Sekarang pertanyaannya begini, rahmat itu rahmat di sini adalah dikaitkan dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin.
Tidak mengutus kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Seluruhnya, bukan hanya kita umatnya saja, untuk seluruhnya alam semesta. Ya, di sini tafsirnya ada nih. Wa ma ba'atsnaka ya Muhammad rasulan illa rahmatan li jami'il khalqi. Bahwa Nabi Muhammad diutus ya menjadi rasul di akhir zaman itu illa rahmatan li jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Tidak hanya kita sebagai manusia, semuanya. Jin, hewan dan semuanya. Rahmatan li jami'il khalqi. Lamma tattasibu bihi minal harsi ala hidayatin nas wa inqadhim min adzabin. Ya, jadi maksudnya rahmatan, sehingga qul, katakanlah, kembali ke ayat yang tadi, bi fadlillahi, dengan sebab karunia Allah, wa bi rahmati, dan rahmatnya Allah. Ini rahmat tadi, bahwa rahmat yang paling besar, yang paling agung adalah diutusnya Rasulullah SAW untuk kita, makhluk akhir zaman. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu maka falyafrahu, maka bergembiralah. Kita harus menunjukkan rasa bahagia itu. Ini mengingatkan saja, bukan ya momentum, artinya apa? Bukan hanya bulan Maulud aja harusnya, tetapi harus setiap hari kita sadari kita ada itu karena ada Rasulullah SAW. Fabidzalika falyafrahu, sok sing barungah atuh, sing barungah. Dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya. Huwa khairum mimma yajma'un, itu akan menjadi lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa? Harta kan dikarumpulkeun, banyak dikarumpulkan di gunung-gunung, jabatan tinggi-tinggi silih sikut. Nah, kamu ayeuna rame nya, naik 3 juta per hari joget, rame kan, lagi viral. Itu kan ya jemaah yang dikumpulkan itu, yang setiap hari kumpulkan itu lebih baik, ya. Bagaimana bergembira kita atas dilahirkannya Rasulullah dan menjadi kita menjadi umat itu harus apa? Membuat kita bahagia, karena itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan sehari-hari. Orang teh fokus karena kegiatan di dunia, tiap hari. Itunya hari mengingatkan kita kenapa kita ada di sini, lupa. Itu intinya. Jadi mudah-mudahan momentum ini menjadi titik awal yang lebih baik kita ke depan. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya bergembira itu? Bergembira itu beda dengan Agustusannya atau gitu. Bergembiranya bagaimana? Ya kita bergembira, bahagia, kita laksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kepada kita menaya misalnya, atau gampang Pak, misalnya kita tuh minum, kebiasaan sehari-hari kita minum berdiri, jangan. Kan Rasulullah mengajarkan la tashrab qa'iman dina mahfudzat, itu kan. Kalau di dalam hadisnya la tashrabanna ahadum minkum qa'iman faman yashrab falyantaji. Kalau janganlah seorang di antara kamu, la yashrabanna ahadukum minkum qa'iman, jangan kau minum sambil berdiri. Apabila berdiri, duduklah, jongkoklah. Nah, gitu. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian ya sehari-hari lah kepada anak-anak kita aja. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sampai bangun tidur. Gitu. Nah, yang terakhir tadi, man shalla alayya sholatan, perbanyak sholawat, karena sholawat 1 kali untuk Nabi Muhammad SAW maka akan Allah balas dengan 10 kali. Entong dihitung
Perbanyak we pokoknya ayo ini tiap hari kali 10 jadi 1 juta meureun ieu mun syarat. Enggak usah begitu. Perbanyak saja. Ya. Karena apa? Ini di dalam kalau tadi adalah ya kayak kul bi fadli. Ini ayat tentang bagaimana kita harus berbahagia ya, berbahagia. Lalu tadi bagaimana Allah membalas sholawatnya kita. Nah, jadi bahasa kita harus tahu sholawat itu secara bahasa ya indal lughati ad-du'a. Sholawat itu doa. Setiap sholawat berarti doa. Nah, lalu bagaimana doanya Allah kepada yang bersolawat tadi? Kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad ya. Paling pendek sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahan lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina terserah. Sholawat nama. Paling pondok sallallahu ala Muhammad. Eta teh tos bersolat. Lalu Allah membalas 10 kali. Ini di dalam Al-Qur'an. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dia Allah yang bersolawat alaikum kepadamu wa malaikatuhu dan para malaikatnya. Apa? Liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Para malaikat ngadoakeun liyukhrijakum supaya ngaluarkeun anjeun minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Gelap apa? Ya gelap berbagai macam. Kita punya permasalahan, perbanyak sholawat. Kita permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, di kantor, di mana saja, kita perbanyak sholawat itu. Jadi ya 10 menit lagi kita. Jadi ini bagaimana sholawat yang Allah balas untuk orang yang bersolat adalah walladzi yarhamukum wa yusalli 'alaikum wa tad'u lakum malaikatuhu. Malaikat ngadaruakeun aja banyak sanes nyalira malaikat. Malaikat itu jamak, Pak. Dina Sunda malaikat. Malaikat itu jamak dalam bahasa Arab itu, bukan satu. Ya. Jutaan, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu juga. Kalau satu mah malakun. Kalau ada dalam Al-Qur'an kata malakun berarti satu. Kalau malaikat itu jamak. Gitu. Ya. Nah, itu mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan mudahan menjadi bahan perenungan untuk kita. Untuk kita khususnya, saya pribadi umumnya para jamaah sekalian, dan menjadi motivasi untuk memperbaiki kita lebih baik lagi. Ya. Khususnya dalam mengajarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk keluarga kita, istri, anak, cucu. Ya. Bagaimana kita memperkenalkan mereka, sehingga insya Allah nanti kita pun ya harus kamu masjid mah ulah sampai ke daya mauludan. Tapi karena yang PHBI-nya lagi di Mekah, ya belum sampai ada pembicaraan ini, sibuk ya. Insya Allah nanti setelah pulangnya beliau Pak Ude, kita akan membahas bagaimana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid kita. Hadirin para bapak jemaah masih mukhlisin din, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.